Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma dari jurusan Accounting. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis implementasi pekerjaan layak atau decent work dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif berdasarkan perspektif karyawan swasta dan tokoh masyarakat. Pada pembahasan kali ini akan dibahas beberapa materi. Pertama, latar belakang masalah. Kedua, rumusan masalah. Ketiga, hasil temuan di lapangan. Keempat, solusi yang ditawarkan. Dan kelima, refleksi pribadi. Berikut latar belakang masalah. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi adalah tujuan penting dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak hanya diukur dari meningkatnya pendapatan nasional, tetapi juga dari kemampuan suatu negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang aman dan produktif bagi masyarakat. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, persaingan dunia kerja semakin meningkat, menimbulkan tantangan seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan rendahnya kualitas pekerjaan. Sehingga banyak pekerja yang masih mengalami kondisi kerja yang tidak aman, upah rendah, kurangnya perlindungan sosial, serta keterbatasan untuk mengembangkan keterampilan. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2025, terdapat tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85% atau sekitar 7,46 juta orang. Masih mengalami masalah dalam pembangunan ekonomi. Berikut rumusan masalah. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, proyek penelitian ini akan berfokus pada pertanyaan-pertanyaan pokok berikut untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Di antaranya, 1. Bagaimana persepsi dan pengalaman karyawan swasta terhadap pemenuhan indikator pekerjaan layak atau decent work, seperti upah yang adil, keamanan kerja, dan perlindungan sosial di tempat kerja. 2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai kontribusi penyediaan lapangan kerja di lingkungan sekitar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi warga lokal. 3. Apa saja kendala utama yang menghambat implementasi prinsip pekerjaan layak dalam sektor swasta menurut perspektif pekerja dan masyarakat? Berikut hasil temuan di lapangan. Berdasarkan beberapa hasil wawancara dari kelompok kami, diperoleh beberapa informasi bahwa pekerjaan layak tidak hanya soal pekerjaan, tetapi juga mencakup upah yang adil, keamanan kerja, dan kesempatan untuk berkembang. Di perusahaan swasta, prinsip ini sudah diterapkan. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti beban kerja yang tidak seimbang dan kesempatan karir yang terbatas. Namun, di sisi lain, sektor swasta juga membuka peluang kerja dan mengurangi angka pengangguran. Namun, masih terdapat kendala seperti upah yang belum sesuai, status kerja yang tidak pasti, serta perlindungan sosial yang terbatas. Sehingga penerapan pekerjaan layak belum sepenuhnya optimal. Namun, kondisi ekonomi seperti melemahnya nilai tukar uang dan meningkatnya PHK juga memperburuk situasi. Kendala utama berasal dari sisi sistem dan individu, yaitu belum optimalnya upaya pemerintah dalam penyediaan kerja, serta kurangnya keterampilan pencari kerja dan ekspektasi yang tidak sesuai dengan kompetensi. Solusi yang ditawarkan untuk mewujudkan pekerjaan layak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan berbagai solusi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun solusi yang dapat ditawarkan antara lain: 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Keterampilan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Dengan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang baik, peluang mendapatkan pekerjaan layak akan semakin besar. Kedua, membuka lapangan pekerjaan baru di sektor pemerintah dan sektor swasta, agar tercipta lebih banyak peluang kerja. Pengembangan sektor kreatif digital dan UMKM juga dapat mengurangi pengangguran.
Ketiga, meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan pekerja seperti pemberian upah yang layak, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan pelindungan hak-hak pekerja harus diperhatikan agar pekerja dapat bekerja dengan aman dan produktif. Berikut refleksi pribadi. Melalui tugas proyek SDGs ini, saya memahami bahwa pekerjaan layak memiliki peran yang sangat penting. Tidak hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi perusahaan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pekerjaan yang layak tidak hanya dilihat dari besarnya gaji, tetapi juga mencakup rasa aman, kesempatan untuk berkembang, serta penghargaan terhadap hak-hak pekerja. Berdasarkan hasil wawancara, saya menyadari bahwa penerapan pekerjaan layak dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Ketika karyawan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil, mereka cenderung bekerja lebih semangat dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang baik antara perusahaan dan pekerja memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Melalui proyek ini, saya berharap semakin banyak perusahaan yang menerapkan prinsip pekerjaan layak secara konsisten. Dengan demikian, kesejahteraan dapat meningkat dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.